Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita pertama-tama saling kenalan dulu ya. Pertama dimulai dari saya Melinda. Kalian bisa manggil saya Melinda. Nah, sekarang kalian yang perkenalan diri dimulai dari nama sama kelasnya juga. Dan dari sini kita muter ke sini. Nama saya Clarissa Tiffany, kelas 9. Nama saya Harisma Walifatunisa, kelas 9. Nama saya Delima Amelia Putri, kelas 9. Nama saya Fatilah Usta Kamila, kelas 9. Nama saya Siti Nur Safa, kelas 9. Nama saya Fiskala Ratu Syafa, kelas 9. Oke, berarti ini satu kelas semua? Beda. Oh, beda-beda. Tapi udah saling kenal sama ya? Sudah. Jadi lebih enak ya ngobrolnya. Nah, di sini sebenarnya ada yang udah tahu belum sih bimbingan konseling itu apa? Belum tahu sama sekali. Belum. Tapi kalian setahu kalian PK itu apa? Iya, PK itu apa? Yang suka hukum. Oh, yang lainnya? Yang suka ngasih aturan. Masuk masa aturan. Terus yang lain? Apa coba? Tahu kalian aja, Riz? Di pikiran kalian PK itu apa sih gitu? Guru yang tegas. Tegas. Terus yang lainnya? Suka jabelin. Terus lainnya apa? PK di mata kamu tuh guru PK itu apa? Kalau oke, jadi di sini tuh sebenarnya guru PK itu gak cuma kayak marah-marah doang, gak kayak cuma yang suka menghukum-hukum doang, larang-larang doang tuh enggak. Jadi bukan guru PK itu kan bimbingan konseling. Jadi bisa jadi teman curhat kalian. Kalau misalkan di kelas ada yang membuli kalian, atau ada yang nakal, atau ada yang mencuri, atau entah apa atau masalah pribadi kalian, contoh kayak perselisihan antar teman, mungkin sama teman sekamar gitu ya, kalian bisa cerita aja ke guru PK. Jadi guru PK itu bisa jadi tempat curhat kalian gitu, nggak selalu yang marah-marah gitu. Jadi misal kalian mau curhat tapi bingung gak ada teman, bisa guru PK. Sebenarnya gitu PK itu ya. Oke, jadi di sini tuh mau bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini sendiri tuh ada peraturan-peraturannya. Yang pertama ada peraturan asas kerahasiaan. Jadi di sini tuh kalian mau cerita apapun tuh pasti dijaga rahasianya. Mau cerita tentang masalah pribadi kalian, entah sama pacar mungkin ya, gak mungkin pacaran ya di sini ya. Entah sama siapapun. Intinya kalau kalian mau cerita aja. Pasti nggak bakal bocor ke yang lain-lain gitu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kan kalau cerita tuh terbuka aja, jujur aja, gak usah ditutup-tutupin, gak usah, intinya terbuka aja lah, yang legowo gitu. Terus ada asas kesukarelaan. Nah, jadi intinya kalian itu ikut di sini atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan. Nah, jadi di sini saya mau tanya sekali nih, kalian di sini benar-benar mau ikut bimbingan konseling ini? Mau. Mau semua ya? Oke, jadi di sini saya akan memulai konseling ini kurang lebih 60 menit. Nah, kalau misal masih kurang waktunya itu bisa nanti minggu depannya lagi atau kita atur waktu sesenggaknya kita. Nah, untuk mencairkan suasana nih, ada yang udah tahu tepuk semangat nggak? Tahu? Tahu. Kayak gimana coba? Nah ya, yang kayak gitu. Kita tepuk semangat dulu ya biar nggak tegang, biar lebih enak aja gitu. Coba mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi di sini tuh saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Kira-kira di sini ada yang bisa, menurut kamu pergaulan bebas itu apa? Karena konflik apa ya? Orang tua. Nah, kalau menurut kamu pergaulan bebas itu apa sih? Pengaruh teman. Menurut teman. Menurut kamu pergaulan bebas itu apa? Kayak Pacaran gitu. Terus kalau menurut kamu pergaulan bebas itu kayak apa sih? Kayak minuman keras. Memang keras. Kalau menurut kamu apa? Tawuran gitu lah. Tawaran gitu. Kalau menurut kamu? pergaulan sama lawan jenis tanpa batas.
batas, berarti melewati batas ya gitu. Ya, itu semua bisa dibilang pergaulan bebas kalau sudah melebihi batas maksimum gitu. Kita kan berteman dengan lawan jenis masih boleh, tapi kan ada batasannya gitu ya. Kalau sudah melewati batas itu bisa dibilang pergaulan bebas. Nah, kayak tawuran juga antar sekolah, antar kelas atau antar teman itu juga pergaulan bebas. Dan terus sebenarnya dalam Islam itu kan gak boleh pacaran, itu juga termasuknya pergaulan bebas. Minum keras juga itu pergaulan bebas. Nah, di sini kira-kira ada nggak di lingkungan kalian yang seperti itu? Enggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Cuman kalian berarti dia lingkungan sekitar kalian semuanya tuh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi sering denger lah ya dari entah dari sosial media atau berita-berita apapun gitu sering denger ya? Sering. Nah, kira-kira nih menurut kalian apa ya? Gimana caranya untuk diri kita mencegah pergaulan bebas itu biar diri kita itu nggak sampai kayak gitu nih, nggak sampai kena pergaulan bebas. Menurut kamu gimana caranya? Berteman sama yang baik aja. Kayak berarti mencari lingkungan yang positif gitu ya. Kamu gimana caranya mencegah diri kita biar nggak terkena pergaulan bebas? Karena keluar rumah aja sih. Jangan keluar rumah aja. Tadi, oke. Terus kalau menurut kamu sendiri, biar mencegahnya, Memilih teman yang baik. memilih teman yang baik. Intinya memilih teman yang positif. Kamu sendiri itu apa? Ya, Cara mencegahnya. jarang keluar rumah. Jangan keluar rumah aja. Yang lain juga. Lain. Cara mencegahnya gimana? Eh, lebih terbuka ke orang tua. Lebih terbuka ya bagus. Tapi kamu menurut kamu gimana nih? Cara mencegahnya itu gimana? Ya, mengikuti yang nggak bagus. Cara mencegahnya nggak Iya. bagus gitu. Kamu? Nurut sama nasihat orang tua juga itu baik nasihatnya. Jadi ya itu semua bisa menjadi saran yang bagus kita mendengarkan nasihat dari orang tua, aturan-aturan dari orang tua, nurut sama orang tua gitu ya. Kan bisa orang tua nggak ngebolehin jangan main sama lawan jenis yang berlebihan, kita harus nurut karena itu juga demi kebaikan kalian sendiri. Kita mencegah adanya pergaulan bebas itu sendiri gitu. Terus jarang keluar rumah itu juga bagus, tapi jangan terlalu ansos banget ya, antisosial banget karena namanya kehidupan kan butuh bersosialisasi dengan sesama manusia gitu ya. Entah itu buat bekerja atau buat yang lain-lain gitu ya. Jadi boleh jangan terlalu ini, tapi ya jangan terlalu ansos gitu. Dia masih bersosialisasi aja. Yang penting kita punya prinsip masing-masing, pendirian masing-masing untuk mencegah dampak dari pergaulan bebas itu. Nah, terus kalau menurut kalian nih, kerugian yang kita alami kalau misalnya kita pergaulan bebas itu apa aja? Berdampak ke fisik. Dampak ke fisik. Berarti contohnya apa nih? Kan misalnya kayak tawuran nanti itu kayak badannya jadi banyak luka. Oh iya, kalau menurut kamu dampaknya apa nih? Hmm. Yang membuat rugi ke diri sendiri kalau misalnya kita terkena pergaulan bebas? Trauma. Trauma. Oke, kalau menurut kamu? Kalau menurut aku, dijauhi sama teman. Jauh sama teman. Oke, kalau menurut kamu sendiri? Masa depan suram. Masa depan seorang ya bagus banget. Terus ini, kamu? Apa ya? Kalau pergaulan bebas nih bakal kena dampaknya itu apa? Dampak buruknya? Stres. Ya. Coba kasih ketawa. Kalau menurut kamu dampak buruknya apa nih? Kalau pergaulan bebas? Pikiran kita kalau ngerjain apa-apa tuh jadi kemana-mana, malah lebih ke overthinking. Oh iya benar, betul. Semua di sini benar, nggak ada yang salah. Pergaulan bebas itu memang kalau benar apa ya? Pergaulan bebas di luar sana kan benar-benar ngeri ya kalau dilihat dari sosial media ya. Banyak yang seumuran ini kalian itu nggak ada yang buat nikah lah, atau tawuran sampai bisa jadi meninggal gitu, atau yang ngepang-ngepang gitu misal naik truk ya sampai ada sayanya jatuh meninggal juga gitu. Terus juga yang minum minuman keras gitu. Terus intinya banyak sekali pergaulan bebas di luar sana dan sebisa mungkin kita itu menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke lingkup pergaulan bebas itu. Nah,
Jadi menurut kalian kesan dan pesan yang bisa didapat dari sesi konseling ini apa? Pesan dan pesan nih dari yang tadi kita bahas. Ini dulu. Ini dulu, nggak ya ini dulu. Kesan dan pesannya apa nih? Memilih teman yang bagus supaya nanti masa depan baik. Terus kamu dulu. Pesan dan pesannya. Mencegah, Mencegah. mencegah agar tidak terjerumus ke dalam lingkup itu. Oke, kalau kamu nih, pesan dan pesannya apa? Kata hari ini gitu. Tentang ini tadi. Itu ya. Lebih pintar memilih teman. Oke, betul. Bagus sekali. Kamu nih, pesan dan pesannya. Lebih bersikap positif untuk kedepannya. Oke, bagus banget. Kamu Tapi menjaga aja. menjaga diri ya. Oke, kalau kamu apa? Apa? Ya, Gak apa-apa, ngomong aja. Gak apa-apa, gak usah malu. lebih lebih baik lebih baik mencari teman yang baik. Ya, jangan mengikuti teman yang tidak baik. Jadi kita ikutin aja Teman yang teman yang baik ya. Kalau misalnya sekiranya teman itu membawa pengaruh buruk ke diri kita, lebih baik kita jauhin aja. Cari teman yang membuat diri kita itu positif untuk kedepannya, masa depan kita. Karena kita kan masa depan masih panjang ya. Masih umur belasan. Oke, bagus banget. Terima kasih buat partisipasi kalian dalam mengikuti sesi konseling hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi minggu depan atau apa nanti kita saling ini waktunya lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.